Piramid adalah bukti kalau alien sudah pernah masuk ke bumi. Kalian percaya nggak sih kalau sebelum zaman Mesir kuno dan Mesopotamia, astronot itu sudah ada? Padahal menurut sejarah mainstream, astronot pertama itu baru ada tahun 1961 dan namanya adalah Yuri Gagarin, astronot pertama yang berhasil mencapai luar angkasa dan kembali ke bumi dengan selamat. Sebelum tahun 1961, dipastikan tidak ada astronot yang berhasil menembus atmosfer bumi dan sampai di luar angkasa. Namun, kalau kalian meninjau beberapa bangunan kuno, cerita rakyat, bahkan beberapa adegan dalam kitab suci kuno, kalian bisa menemukan beberapa peristiwa yang merujuk kepada sepertinya di zaman dulu, alien sudah pernah mengunjungi bumi. Contohnya seperti cerita rakyat yang eksis turun-temurun di suku Tlingit, sebuah suku pribumi yang menghuni wilayah Amerika Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik langsung. Tahun 1786, ekspedisi penjelajah Prancis dengan nama Jean-François de Galop, Comte de la Perrot, berhasil melakukan kontak dengan masyarakat pribumi suku Tlingit, dan mereka disambut dengan cerita rakyat seputar kedatangan bangsa asing dari langit yang mengunjungi bumi. Karena diceritakan dengan sangat detail dan rinci, cerita rakyat ini kemudian diduga menjadi salah satu bentuk pelestarian sejarah sebelum literasi ditemukan. Selain itu, dalam tradisi Babilonia juga dikenal sebuah legenda tentang Apkallu yang dikisahkan sebagai dewa berwujud manusia dengan setengah ikan yang muncul dari dalam laut, naik ke darat, dan menemui manusia untuk mengajarkan pertanian, teknologi, pembangunan, matematika, dan kesenian. Dalam Perjanjian Lama juga terdapat kisah tentang roda-roda Yehezkiel, di mana Yehezkiel dikisahkan bertemu dengan sosok Tuhan yang dikelilingi oleh malaikat dan turun dari langit menggunakan singgasana yang bercahaya yang ditopang oleh beberapa roda. Namun menurut analisa Jonathan Black dalam bukunya Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini, Tuhan yang dilihat oleh Yehezkiel ini diduga kuat bukanlah Tuhan Allah, melainkan Tuhan yang diartikan sebagai makhluk ekstraterestrial yang mengunjungi bumi dan berkomunikasi dengan Yehezkiel. Selain itu, struktur megalitik kuno seperti Stonehenge di Inggris, Machu Picchu di Peru, Baalbek di Lebanon, dan Moai di Easter Island diduga kuat dibangun juga oleh manusia dari peradaban kuno dengan bantuan alien atau makhluk ekstraterestrial, mengingat ukuran bangunannya sangat besar dan setelah dianalisa sangat sulit untuk manusia di zaman tersebut, yang mana teknologi dan perhitungannya juga masih minim, bisa membangun bangunan kuno sebesar dan semegah itu. Bahkan piramida agung di Mesir pun diduga dibangun oleh alien yang bekerja sama dengan bangsa Ibrani di Mesir kuno. Ini adalah sederet bukti dugaan bahwa dulu bisa saja makhluk ekstraterestrial tersebut mengunjungi bumi dan membangun peradaban menakjubkan bersama dengan manusia. Lalu kira-kira apakah di zaman dulu juga ada manusia kuno yang mengunjungi mereka balik? Kalau dalam buku Misteri Piramida dan Sphinx ini dikisahkan bahwa Nabi Idris yang oleh kebudayaan Yahudi dan Kristen disebut juga sebagai Henoch dan di Arab disebut sebagai Hermes, bisa jadi Nabi Idris dulunya juga sudah menjadi seorang astronot. Bahkan dikatakan ia adalah astronot pertama yang keluar dari bumi dan mengunjungi para malaikat atau makhluk ekstraterestrial di luar bumi. Buku Misteri Piramida dan Sphinx ini menyebutkan bahwa menurut kajian Ibnu Katsir dalam beberapa kitabnya, Nabi Idris pernah terbang hingga ke planet Saturnus, kemudian terbang memutarinya selama 30 tahun, lalu turun kembali ke bumi dan mengajarkan ilmu perbintangan. Inilah yang menyebabkan Nabi Idris disebut sebagai astronot pertama yang tidak tercatat dalam sejarah mainstream. Padahal Nabi Idris sendiri adalah tokoh besar yang disebut dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Idris juga merupakan keturunan langsung dari Nabi Adam dan Nabi Syis, yang lahir 3 generasi sebelum Nabi Nuh. Kalau kalian membaca timeline sejarah dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini, Nabi Idris adalah sosok besar yang hidup di zaman sebelum banjir besar terjadi yang menenggelamkan peradaban Atlantis yang legendaris tersebut. Dalam buku Misteri Piramida dan Sphinx ini juga diceritakan beberapa keistimewaan Nabi Idris yang lain yang semakin menambah pemahaman kita bahwa bisa jadi peradaban kuno di zaman dulu sudah merupakan peradaban yang sangat maju, sudah bisa berkolaborasi dengan makhluk-makhluk luar angkasa. Namun kemudian hancur dan digantikan oleh peradaban-peradaban baru yang semakin berbeda kulturnya dari zaman ke zaman. Beberapa keistimewaan Nabi Idris tersebut adalah: 1. Namanya dikaitkan dengan Akhenaten, yakni Firaun pertama yang mendirikan agama monoteisme sambil mempopulerkan pemujaan terhadap dewa matahari sebagai dewa satu-satunya. 2. Nabi Idris dianggap sebagai dokter pertama yang menurunkan ilmu-ilmu pengobatan kepada peradaban-peradaban kuno setelahnya.
Dalam buku Misteri Piramida dan Sphinx ini disebutkan, sejarah kedokteran di peradaban Mesir kuno dan Babilonia ini ternyata bersumber dari ajaran Nabi Idris. 3. Dalam bahasa Arab, nama Idris merupakan turunan dari kata Dars yang berarti batu yang besar dan keras. Nabi Idris adalah seorang pendiri agama dan pelaku ibadah. Ia disinyalir juga merupakan pemimpin spiritual yang membangun tempat peribadatan berupa susunan batu-batu horizontal yang didirikan di atas dua batu yang berdiri dalam lingkaran dengan ukuran yang sangat besar, mirip seperti Stonehenge di Inggris. Setelah diteliti tahunnya, struktur megalitikum ini ternyata memiliki usia yang sama dengan usia peradaban Nabi Idris. 4. Nabi Idris merupakan orang pertama yang mengamati bintang-bintang setelah Adam. Hasil pengamatan ini kemudian diajarkan menjadi ilmu astronomi dan astrologi. Ia juga orang pertama yang menulis dan mewariskan budaya literatur setelah Adam, dan terus berkembang hingga banjir Nabi Nuh menerpa. 5. Nabi Idris diajar langsung oleh Nabi Syes yang merupakan ayahnya sendiri, anak dari Nabi Adam. 6. Peradaban Mesir kuno mengenal Nabi Idris dan menyembahnya sebagai dewa Thoth atau dewa yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan hukum. Jika dilihat dari rentang timeline peradaban Nabi Idris, jelas terlihat bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh dan peradabannya besar sebelum banjir besar ada dan menenggelamkan peradaban Atlantis yang melegenda. Dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan sendiri dijelaskan bahwa Atlantis itu merujuk ke suatu masa di mana di situ berdiri peradaban besar yang sudah terbiasa dengan teknologinya yang canggih dan terbiasa berinteraksi sehari-hari dengan makhluk ekstraterestrial atau mereka menyebutnya sebagai dewa atau malaikat. Di zaman inilah Nabi Nuh hidup dan peradaban ini tentunya sudah berkembang dari masa yang sangat lama, dimulai dari Nabi Idris. Bahkan dalam buku Misteri Piramida dan Sphinx sendiri disebutkan bahwa sebenarnya semua ilmu pengetahuan sebelum banjir bandang itu terjadi, semuanya bersumber dari Nabi Idris. Dia adalah orang pertama yang berbicara tentang esensi transendental, perbintangan, orang pertama yang mendirikan bangunan, dan orang pertama yang memperingatkan tentang banjir besar. Nabi Nuh hanya meneruskan saja dan membuat bahteranya. Bahkan Nabi Idris juga membangun piramida besar dan barabi di Mesir Hulu untuk menyimpan semua dokumentasi ilmu pengetahuan dan kesenian, sehingga saat banjir besar melanda, ajaran-ajarannya yang sangat berharga masih bisa tersimpan dengan selamat. Piramida yang dibangun oleh Nabi Idris tersebut disinyalir adalah piramida agung atau Great Pyramid di Giza, Mesir. Namun kini orang-orang lebih mengenal piramida di Mesir itu sebagai kompleks pemakaman Firaun belaka. Padahal menurut buku Misteri Piramida dan Sphinx ini disebutkan bahwa piramida sendiri sebenarnya masih menyimpan banyak misteri, termasuk dugaan pembangunan Great Pyramid yang merupakan kolaborasi antara manusia bumi dengan alien. Karena saking besar dan rumitnya, arkeolog menduga sangat mustahil bangunan sebesar itu dibangun hanya oleh manusia Mesir kuno saja. Bahkan makam Nabi Idris pun diduga ada di dalam salah satu piramida di kompleks piramida agung di Giza tersebut. Sampai sekarang, kaum Syabi'in dari Timur Tengah masih berziarah ke sana dan memuliakannya seperti orang Islam memuliakan Masjidil Haram. Loh, bukannya piramida itu didirikan setelah masa banjir besar Nuh terjadi ya? Bukankah menurut sejarah mainstream, piramida itu dibangun oleh peradaban Mesir kuno yang merupakan salah satu peradaban pertama yang tercatat eksis dalam sejarah dan mulai muncul setelah periode banjir besar? Dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan dan buku Misteri Piramida dan Sphinx ini berbeda. Penelitian R.A. Scholar, seorang Egyptologis modern yang tertulis dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan ini menjelaskan bahwa Sphinx atau patung raksasa berbadan singa dan berkepala manusia ternyata sudah diciptakan sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini ditandai dengan ditemukannya bekas-bekas erosi air pada dinding di sekeliling Sphinx yang menurut penelitian usianya berasal dari zaman sebelum banjir besar Nabi Nuh. Dalam buku Misteri Piramida dan Sphinx sendiri juga dijelaskan bahwa piramida agung atau Great Pyramid dibangun oleh Nabi Idris jauh sebelum banjir Nabi Nuh terjadi dan menenggelamkan seluruh peradaban. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di dua buku ini. Check out Keranjang Kuning di TikTok aku sekarang dan jangan lupa tonton live-nya setiap hari jam 9 malam kalau tidak ada halangan.